Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Dwi Nurlailia Rahmadani dengan NIM 231101040035 dari kelas D1 PGMI. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah yang pertama, pengertian asesmen sumatif dan asesmen formatif. Yang kedua, fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang ketiga, bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang keempat, cara menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Materi yang pertama adalah pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen ini adalah metode evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman siswa yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua, pengertian asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa dan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Biasanya, hasilnya digunakan untuk memberi umpan balik kepada siswa dan memperbaikan kurikulum. Materi yang kedua yaitu fungsi penilaian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama, penilaian asesmen formatif. Penilaian ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa dan guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan belajar siswa. Yang kedua, fungsi penilaian sumatif. Fungsi asesmen sumatif dalam kurikulum merdeka untuk guru yang pertama yaitu sebagai alat penilaian yang efisien. Asesmen sumatif berperan sebagai alat yang memudahkan guru dalam mengevaluasi capaian siswa yang lebih jelas, sehingga penilaian dapat dilakukan secara adil dan objektif. Yang kedua, memberikan umpan balik. Hasil dari asesmen sumatif memberikan wawasan kepada guru tentang efektivitas pengajaran dan kurikulum yang digunakan, sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian dan peningkatan di masa depan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Asesmen sumatif menjadi dasar penting dalam menentukan keputusan terkait kenaikan kelas dan kelulusan siswa, karena hasilnya menjadi pertimbangan utama dalam proses ini. Yang keempat, memberikan informasi perkembangan siswa. Nilai dari asesmen sumatif digunakan untuk memberikan laporan perkembangan belajar siswa kepada orang tua dan staf pendidikan lainnya, serta menjadi bahan diskusi dalam rapat sekolah atau rapat guru. Materi yang ketiga yaitu bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bentuk asesmen formatif begitu juga sumatif memiliki dua jenis, yaitu bentuk asesmen tertulis dan tidak tertulis. Materi yang keempat yaitu cara menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dengan dukungan dari sekolah dan siswa itu sendiri. Guru tidak hanya perlu merencanakan pembelajaran yang baik, tetapi juga harus menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang harus dicapai oleh siswa. Berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggunakan deskripsi. Yang kedua, menggunakan rubrik. Yang ketiga, menggunakan skala atau interval nilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.